Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Anang Ramadan bin Suharyono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Rosalina Febrianti, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 200 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rosalina Febrianti binti Haji Matromli dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Al-Fatihah. Akad nikah yang sakral diiringi dengan doa kami semua, doa kedua orang tuamu, doa yang hadir dari handai tolan, karib kerabat, Masya Allah, dan yang pasti juga mendapat doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Sepenggal tausiah untuk bekal bahagia bagi kalian berdua. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan ini. Apapun yang terjadi di dunia ini telah Allah tuliskan. Hidup, mati, musibah dan rizki. Rizki kalian dipertemukan dalam sebuah kehidupan baru, yaitu rumah tangga. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah SWT adalah kunci yang pertama. Karena ketika hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang berikutnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang pertama, yaitu hati yang bersyukur yang dimiliki dan dilakukan bagi kedua pasangan suami istri. Yang kedua, hendaklah kalian menjadi pasangan yang baik. Pasangan yang serasi itu adalah pasangan yang solih dan solihah. Karena dengan itulah pintu kebahagiaan akan terbuka. Suami yang soleh adalah suami yang bertanggung jawab lahiriah dan batiniah. Dia melakukan 5 perkara. Yaitu pertama, menanamkan tauhid yang benar kepada istrinya. Tauhid yang benar itu bebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini yang paling penting. Justru tauhid itulah yang menyelamatkan kehidupan semua hamba Allah. Kita selamat dunia akhirat karena mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengawasi ibadah keluargamu. Artinya ibadahmu dan ibadah istrimu harus kau perhatikan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun luar biasa mesti diperhatikan. Ada sebuah hadis romantis yang disampaikan Rasulullah SAW. Bagaimanakah indahnya salat malam. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau istrinya enggan untuk bangun malam, maka dipercikkan air di wajah istrinya. Ini saya menyebutnya sebagai hadis romantis. Dan itu juga sesungguhnya berlaku bagi istri kepada suaminya. Suami dibangunkan pada malam hari untuk salat malam, salat tahajud. Kalau suami tak mau bangun, maka dipercikkan air di wajah suaminya. Alangkah indahnya. Kemudian yang ketiga, suami yang soleh akan memberikan nafkah yang halal bagi istrinya. Dan nanti tentu bagi anggota keluarganya. Nafkah yang halal itu harus diberikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang sangat penting dikaitkan dengan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Kemudian yang keempat,
Suami yang solih adalah suami yang senantiasa bertutur kata yang baik atau akhlaknya mulia. Wa qulu linnasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Jangankan kepada istri, kepada orang lain pun kita disuruh berucap yang baik. Maka timbullah sekat hati. Hati-hati dalam berucap, bertutur kata, tutur kata yang baik kepada pasangan hidup. Misal tutur kata yang baik itu, katakan kepada istri, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Ya, itu misal. Kemudian yang kelima, suami yang soleh adalah suami yang senantiasa menjadi cermin teladan bagi keluarganya. Dia tidak hanya berkata, tapi dia memberikan keteladanan. Makanya ayatnya sangat khusus bagi para suami. Selain dia menjadi pemimpin dalam keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naran, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tapi lebih daripada itu, tidak hanya mengucapkan kebaikan, tapi membuktikan. Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang berkata tapi tidak mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau berkata tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar. Engkau berkata tapi engkau tidak mengamalkannya. Ini suami yang saleh. Masya Allah. Bagaimana dengan istri yang salihah? Istri salihah itu menurut Rasulullah kalau dia memiliki 4 kriteria. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa khafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayil ababil jannati syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 perkara, yang pertama, sholat 5 waktu dia jaga dengan baik dan benar. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah, dia minta izin kepada suaminya. Kemudian dia menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, dia harus taat kepada suaminya sepanjang perintahnya itu baik dan benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka sepanjang perintah suami baik, lakukan dengan ridho, dengan ikhlas. Inilah yang kedua, kunci kebahagiaan. Yang ketiga, insya Allah memberikan nikmat berikutnya, yaitu kunci yang ketiga, lahirnya generasi Rabbani. Putra putri yang dinanti sebagai permata hati. Sebagaimana doa yang dimohonkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami pasangan hidup yang baik serta anak keturunan yang menyenangkan pandangan mata hati. Itu yang disebut generasi Rabbani. Kemudian yang keempat, teruslah berusaha untuk menuntut ilmu. Berumah tangga harus ada ilmunya. Ilmu harus dicari. Menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Semangat terus dengan ilmu syar'i. Alangkah indahnya kalau suami istri bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah, makin berilmu, makin dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat. Bahkan kalau sudah punya ilmu, ibadah akan terasa indah, menjadi lebih mudah, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kan kita khawatir kalau ibadah yang kita lakukan itu tanpa ilmu, itu akan menuai pertanggungjawaban.
wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah kunci ya, bahagia yang keempat dalam membina rumah tangga Islami. Kemudian yang kelima, tetap harus bersungguh-sungguh ya menyempurnakan nafkah yang baik. Ini sebuah keniscayaan ya. Ketika istri bekerja, suami ridho, alhamdulillah. Namun tidak ada kewajiban bekerja bagi seorang istri ketika dia sudah punya tanggung jawab khusus. Misal dia sudah memiliki anak, waktunya mungkin juga sudah sangat sempit. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk menjemput nafkah. Tapi ketika seorang istri punya profesi yang mendukung, katakanlah seorang dokter, seorang guru, ini manfaatnya luar biasa. Maka suami juga harus memberikan ruang yang mudah kepada istrinya untuk melakukan aktivitas bekerjanya. Ada nilai amal solihnya, Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian yang keenam, kunci bahagia dalam membina rumah tangga bahagia itu adalah dengan cara tegakkan dakwah dan sunnah dalam keluarga. Ini penting, tegakkan dakwah dan sunnah dalam keluarga. Rumah tangga yang Islami itu pasti di dalamnya ada nilai-nilai sakral, ada nilai-nilai spiritual. Terus ya, rumah tangganya dibangun dengan keindahan Al-Quran. Zainu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ya, silah rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Quran. Sebab rumah yang hidup gema Al-Qurannya, maka akan mendapatkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah bagi orang-orang yang mentadaburinya, bagi orang-orang yang membacanya. Dialah orang-orang yang berfikir. Maka cintailah Al-Quran, jadikan dia bacaan tetap setiap hari di dalam rumah tangga kalian berdua. Yang terakhir, yang ketujuh, kunci bahagia membina rumah tangga sepanjang hayat adalah ambil ridho orang tua. Hari ini Ananda berdua, Ananda, Anang dan Rosalina, kalian bertambah orang tuanya, orang tua kandung dan mertua. Itu diikat dengan mahramnya. Cintailah empat-empatnya. Ridho orang tua itu ridho Allah. Ridho Allah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Buktikan cintamu, kasih sayangmu kepada mertuamu. Artinya kepada kedua orang tuamu dan kepada kedua orang mertuamu. Ananda berdua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan, kebahagiaan, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Jadikan malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena menikah untuk ibadah. Ingat, menikah, berumah tangga, tujuannya adalah sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin.